Kembali di Anju Sore, pemirsa, keterangan sejumlah saksi yang hadir dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dinilai tidak konsisten. Keterangan sejumlah saksi bahkan terkesan membongkar skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Sejumlah saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua jadi sorotan publik. Pasalnya, keterangan mereka dinilai cukup mengejutkan. Di antaranya saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo. Majelis hakim menilai keterangan Susi berbelit-belit. Terlalu banyak bohong, saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang gini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Susi juga menyebut bahwa anak keempat Sambo dan Putri Chandrawati yang masih berusia 1,5 tahun merupakan anak kandung yang dilahirkan Putri. Namun hal ini dibantah ajudan Ferdy Sambo, Daden Miftahul Haq. Daden mengungkap bahwa anak keempat Sambo dan Putri Chandrawati merupakan anak hasil adopsi. Sementara itu, ayah dan ibu Yosua menumpahkan emosinya kepada Sambo dan Putri saat bersaksi di persidangan Selasa kemarin. Ini merupakan pertemuan pertama mereka pasca kematian Yosua. Dalam sidang selanjutnya, ayah dan ibu Yosua juga meminta Kuat Ma'ruf jujur dan bertanggung jawab membongkar skenario yang ditutupi para terdakwa. Sampai kamu mendesak mengatur si Putri, saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Sementara itu, terdakwa Barada Richard Eliezer menyatakan dirinya tidak yakin Yosua melecehkan Putri Chandrawati. Eliezer mengaku akan berkata jujur mengungkap peristiwa sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari kesaksian yang berbelit-belit asisten rumah tangga Sambo hingga emosi yang meletup dari kesaksian keluarga Yosua, bagaimana kesaksian mereka bisa membongkar skenario Ferdy Sambo? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting serta kuasa hukum Ricky Rizal, Herman Umar. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Raffi dan Pak Uci. Baik, saya ke Pak Jamin terlebih dahulu. Pak Jamin, hari ini kita mendengarkan keterangan sejumlah saksi, diantaranya yaitu dari keluarga Brigadir Yosua dan juga dari pacar dari Brigadir Yosua. Terungkap bahwa memang ada ancaman begitu Brigadir Yosua ini akan dibunuh jika naik ke atas rumah di Magelang. Anda melihat seberapa penting apa yang disampaikan oleh saksi-saksi ini hari ini, karena posisinya memang keluarga Brigadir Yosua ini tidak berada di TKP saat pembunuhan? Ya,
Pertama, saya ingin menjelaskan keterangan Vera untuk Kuat Ma'ruf ya terkait dengan ini. Vera itu mendapatkan telepon dari Joshua terkait tentang pengakuan Joshua adanya ancaman Joshua akan dihabisi ya, dalam konteks mungkin dibunuh begitu. Lalu Joshua mengatakan kalau ada rencana itu dilakukan oleh tim squad yang ada di Magelang begitu. Nah, itu kejadiannya di Magelang. Nah, kita ketahui keterangan-keterangan saksi lain bahwasannya Kuat Ma'ruf juga melakukan ancaman yang sama dengan hal itu waktu Joshua ingin naik ke lantai atas dan membawa pisau. Nah, itu menunjukkan relevansi yang secara implisit dapat diduga bahwa ancaman-ancaman tersebut berasal dari Kuat Ma'ruf. Nah, pertanyaannya itu ditanyakan kepada Vera, dan Vera belum menyatakan siapa sebenarnya itu karena Joshua sendiri tidak mengatakan. Tapi kalau dirangkaikan antara suatu kejadian dengan kejadian lain, arahnya kemungkinannya ke sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah ancaman, kalaupun itu Kuat Ma'ruf, apakah itu ancaman pembunuhan yang sama dengan rencana yang dilakukan oleh FS? Kalau berbeda, berarti ini suatu kejadian yang berbeda, tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Reza. Reza ini kenal dengan Kuat Ma'ruf. Dia tahu apa kelakuan dan tingkah laku daripada Kuat Ma'ruf dalam rumah tersebut. Jadi Reza juga menerangkan keadaan tersebut sebenarnya seperti apa. Itu terkait dengan pemeriksaan terhadap Kuat Ma'ruf. Nah, jadi Kuat Ma'ruf juga sebenarnya punya chance yang cukup besar untuk bisa menanyakan itu tadinya kepada Reza tentang kedudukan dia sebenarnya seperti apa di kejadian tersebut. Kalau terkait dengan Ricky Rijal, nah Ricky Rijal kenal dengan Reza, tetapi tidak ada komunikasi terkait dengan Vera, karena Vera hanya hubungannya terkait dengan Kuat Ma'ruf. Jadi saksi ini kalau mau dikatakan unsur 340-nya ada relevansi langsung atau tidak, masih ada menurut saya kalau memang keterangan Joshua yang disampaikan kepada Vera tersebut ada kaitannya dengan rencana yang dilakukan oleh FS. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu hanya terkait dengan ancaman yang dilakukan yang diduga oleh Kuat Ma'ruf dalam rumah di Magelang. Sedangkan saksi-saksi yang lain, contohnya ibunda dan juga ayah dari Joshua, ini menunjukkan untuk penguatan terhadap sosok yang meninggal ini adalah korban. Karena ini sidang pertama pembuktian khusus untuk Kuat Ma'ruf dan RR. Karena di pasal 160 huruf B itu mengatakan yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Nah, kebetulan korbannya sudah meninggal dunia. Baik. Sehingga keluarganya lah yang akan menerangkan bagaimana korban itu, bagaimana dia meninggal, dan catatan-catatan kematian dan dikuburkan. Nah, itulah kepentingannya untuk dihadirkan pada hari ini, Mas Davi. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, tadi juga dalam keterangannya para saksi keluarga Joshua mengatakan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi, khususnya dari para terdakwa dalam hal ini Kuat Ma'ruf dan klien Anda. Sebenarnya apa yang menjadi indikasi ditutup-tutupi ini sebenarnya seperti apa dari perspektif Anda dan klien Anda? Ya, kalau saya melihat selama saya dampingin ya, setelah saya masuk, yang awalnya tentu berbeda ya. Dengan karena awalnya itu pengacaranya diberikan juga oleh Sambo ya, artinya masih Arman Hanis. Nah, memang tentu dia mengikuti skenario yang dibuat oleh Sambo. Setelah saya masuk, tentu agak berbeda karena keluarganya meminta supaya dia bicara benar, bicara apa adanya. Dan apalagi sebelumnya itu dikunjungi oleh istri dan adiknya. Jadi kalau harapan dari saksi orang tua dari almarhum Joshua, kita paham wajar untuk mengingatkan apakah kalian ini masih melakukan ikut rekayasa yang selama ini yang menjadi perhatian dari publik gitu. Sehingga
menjadi kekhawatiran mereka lah gitu. Ya kita mendengar aja gitu. Kalau dalam kondisi sekarang, ya karena apapun yang disampaikan oleh saksi keluarga ini, ya nggak banyak yang ditanggapi sepanjang tidak menyangkut nama misalnya untuk terdakwa RR, sepanjang tidak ada menyangkut ini tidak ada kita pertanyakan atau tidak akan keberatan. Memang tadi ada saksi dari adiknya Joshua menyebut pernah bertemu dengan Ricky gitu kan di Saguling sebelum kejadian gitu, dan hanya sekedar pertemuan biasa, tidak ada suatu hal yang tidak ada yang signifikan gitu. Oke, Ya, Pak Herman, mohon maaf saya tidak. potong. Tapi kalau dalam konteks ancaman yang tadi dikatakan oleh Vera dilakukan oleh Kuat Ma'ruf, klien Anda mengetahui atau tidak? Oh tidak pernah mengetahui itu. Jadi klien Anda tidak masuk dalam skuad-skuad yang disebutkan itu ya? Kita nggak tahu, tapi yang jelas itu kan nggak ngerti. Kalau yang namanya sebenarnya nama kuat itu Kuat Ma'ruf. Apa yang dimaksud kuat itu apa? Nggak ada dalam istilah di ajudan kuat nggak tahu juga gitu. Baik. Saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, dalam persidangan tadi yang juga menarik adalah keterangan dari saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga begitu. Kesaksiannya berbeda begitu dari BAP dan bahkan sempat dipertanyakan oleh hakim mengapa ini berubah-berubah. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kemarin itu saksi Susi dalam kasus ini terkait dengan FS dan Ibu Pesi ya. Nah, jadi kalau Susi ini tentu punya peran penting ya saya kira terkait dengan motif yang dimunculkan oleh PH. Motif tentang pelecehan, karena Susi sendiri ada di situ pada saat kejadian. Tetapi Susi sendiri kelihatannya tidak mengungkapkan kebenaran fakta sampai hakim berkata bahwasanya dia bohong dan berbelit-belit ya. Seakan-akan dia mempunyai mindset sendiri yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjelaskan sesuai dengan mindsetnya dia. Kita tidak tahu apakah itu karena memang sudah didesain sebelumnya atau tidak. Tapi sebenarnya ini bagus sekali kalau dia bisa menerangkan bahwasannya apa sih keterangan yang disampaikan oleh Ibu PC pada saat Susi dipanggil. Apakah dia menjelaskan kenapa dia jatuh, karena kan jatuhnya itu di kamar mandi. Berdasarkan data yang ada, foto yang disampaikan oleh PH terhadap rumah tersebut, kamar mandi itu ada di luar dari tempat tidur. Jadi mungkin saja kegelincir, bisa saja jatuh, kan itu banyak kejadian seperti itu. Cuma memang pengakuan tentang itu tidak menunjukkan adanya pelecehan seksual. Sampai di situ sama sekali tidak pernah ada kalimat sepatah kata pun dari para pengacara ataupun dari para orang yang melihat langsung di situ adanya pelecehan seksual. Nah, harusnya Susi ini bisa menjelaskan tentang keadaan itu dengan benar dan baik. Bahkan Susi itu ada dalam rombongan pulang satu mobil dengan Ibu Pesi dan berdampingan. Di dalam mobil kan tentu bisa diterangkan suasananya seperti apa yang menjadi masalah. Nah, itu yang kelihatannya memang Susi ini memberikan keterangannya agak berbelit-belit seperti yang aku sampaikan begitu. Ya, keterangan Susi ini kan berbeda begitu dengan keterangan dari Richard Eliezer. Tapi Richard Eliezer ini merupakan terdakwa begitu. Bagaimana Anda melihat hakim untuk melihat kebenaran dari kesaksian kedua belah pihak ini? Ya, saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, dia harus dilihat keadaan hidupnya seperti apa. Waktu dia memberikan kesaksian, alasan-alasan yang disampaikan itu cukup meyakinkan nggak sama hakim. Latar belakang hidupnya seperti apa. Nah, itu menjadi perhatian. Kalaupun dia ngomong di bawah sumpah, tetapi dalam memberikan keterangan tersebut latar belakangnya tidak meyakinkan bagi hakim itu adalah suatu kebenaran, hakim tidak akan bisa menerima itu sebagai saksi atau keterangan yang baik dan benar. Dikaitkan lagi dengan bukti-bukti lain. Bukti-bukti lain itu adalah contohnya keterangan saksi lain yang akan ada. Nah, kalau nanti dibantah contohnya oleh Baradae kesaksiannya tidak benar,
maka nanti itu menjadi dasar hakim menanyakan dengan saksi lain. Kalau Baradae bilang tidak benar, lalu nanti Kuat Ma'ruf bilang juga tidak sesuai, yang lain itu sudah menunjukkan bahwasannya keterangan yang benar adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi lain yang bersesuaian. Jadi kalau dalam hukum pidana itu, kalau satu saksi berdiri sendiri tidak didukung oleh bukti lain, itu bukan saksi yang bisa dapat diterima kebenarannya oleh hakim. Begitu, karena berdiri sendiri dia. Baik, saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, dalam yang masih menjadi misteri adalah potongan peristiwa yang terjadi di Magelang seperti yang disoroti tadi oleh Pak Jamin. Nah, apakah keterangan-keterangan dari para saksi sejauh ini juga berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh klien Anda, Pak Herman? Kalau yang hari ini rasanya tidak, karena hari ini kan saksi keluarga yang hanya melihat fakta adanya meninggalnya almarhum Joshua. Jadi kalau berhubungan dengan Magelang, tentunya yang mengetahui adalah seperti Suti atau terdakwa-terdakwa lainnya gitu ya. Jadi sehingga kita tidak banyak atau RR tidak banyak menanggapi gitu, sepanjang yang tidak ada hubungan dengan dia. Gitu. Pak, dari persidangan tadi Pak Herman, Ricky Rizal sempat meminta maaf begitu atas kebodohan yang ia telah perbuat. Apakah ini artinya Ricky Rizal menyesali begitu ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua? Oh, sorry Mbak, bukan terlibat. Nggak bisa diterima oleh Ricky. Jadi dia pertama mengucapkan ucapan berlangsungkawa ya. Karena ucapan berlangsungkawa ini juga beberapa kali pada saat sidang pertama sudah diucapkan. Kemudian sekarang mereka berhadapan langsung, orang tuanya ada, bagaimanapun dia juga merasakan. Joshua adalah temannya dia. Dia mengucapkan lagi, mengucapkan bukan sedang dalam, sekaligus mohon maaf atas ketidakberdayaan dia mencegah kejadian. Itu beda Pak, bukan minta maaf. Kenapa? Dia dari awal kan sudah menolak. Jadi beda, permintaan maafnya adalah permintaan maaf karena tidak punya kemampuan yang tidak berdaya mencegah kejadian itu. Tidak punya kemampuan dan tidak berdaya karena sebegitu besarnya pengaruh dan intervensi dari Verdi Sambo? Ya bukan intervensi, pada saat itu kan dia memang anak buah. Dia ditanya kejadian di Magelang, sementara memang dia di Magelang sama Richard, sama Joshua. Kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang? Dia bilang tidak tahu. Kemudian ibu dilecehkan, jangan kaget. Kemudian baru diminta, bagaimana nanti kalau saya pertanyakan kepada Joshua, kalau Joshua melawan, kamu berani nembak? Dia bilang, saya tidak kuat mental untuk menembak. Oleh karena pada waktu itu, Sambo kan marah. Itu aja dengan dia menolak. Itu kan merupakan dia sudah menghindar dari permintaan yang artinya ini suatu perintah tidak benar. Walaupun secara lugu dia sampaikan, dia tidak kuat mental. Tapi pada intinya kan dia menolak perintah. Kemudian disuruh dia memanggil Richard. Oke, dia manggil Richard. Kira-kira bagaimana? Mungkin nggak dia menolak permintaan yang untuk menyuruh manggil? Karena di mata dia, di perasaan dia pasti goncang. Mana nggak ada kejadian yang dia pernah lihat, yang dia tahu, atau siapapun yang menyampaikan sama di Magelang. Oleh karena itu, dia memanggil Richard ke bawah. Dia juga, Richard tuh mengetahui waktu memanggil itu dia pun terkesan Richard. Tapi kemudian dia nggak sampaikan ke Richard, karena kalau dia sampaikan, saya tadi diminta oleh Bapak untuk melakukan penembakan terhadap ini. Baik. Kalau misalnya itu disampaikan, kalau Richard melakukan sesuatu yang saya kira tidak naik ke atas, kan berbahaya juga dia dipanggil nanti oleh Sambo. Nah, makanya kalau dianggap dia telah menolak, kemudian hanya memanggil, kemudian itu dianggap ya itu ya. Baik. Nanti kita lihat dia dia tidak punya niat dan tidak mau melakukan. Baik, kita nantikan fakta-fakta apa lagi yang nanti akan terungkap di persidangan. Semoga bisa membuat kasus ini terang benderang. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Pak Herman juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Pemirsa, persidangan pembunuhan Yosua diwarnai tangisan para terdakwa. Selengkapnya usai jeda berikut ini.